Kondisi pasar Waimangura pagi ini sedang dikerjakan rabat jalan dan lorong di areal pasar. Jadi lumayan banyak alat berat. Dan pada para tukang sementara aktivitas pagi, di atas ada mobil mixer ready mix yang parkir siap menyuplai adukan beton ke tempat pekerjaan ini. Bagian bawah sudah ada saluran peluapan untuk air gorong-gorong menuju ke arah kali. Jadi semoga ke depan disusul dengan parit biar airnya tidak tergenang. Jadi ini kondisi pagi ini, kemungkinan hanya lorong dan jalan, belum ada saluran airnya. Dari pantauan pada peta, luas areal pasar ini hampir 1 hektar ya, tepatnya 82 are. Jadi hampir 100 are atau 1 hektar. Jadi lumayan cukup luas dengan konstruksi bangunannya itu cocok untuk pasar tradisional, yaitu los terbuka dan nanti ada ruang terbuka untuk peruntukan lapak kaki 5. Jadi ada 2 jalur masuk yang terhubung seperti biasanya desain pasar, dan belum jelas nanti masuknya di mana, keluarnya di mana. Semoga ada pengaturan yang jelas. Di atas tersedia juga bangunan untuk kamar mandi atau WC umum. Dan ada juga toren air. Dan kemungkinan ada juga sumur bor di atas itu. Jadi untuk ketersediaan air lumayan. Untuk pasar basahnya sepertinya belum ada. Masih hanya pasar kering. Kalau pengalaman saya, contohnya di kota Atambua itu ada areal khusus pasar basah untuk ikan dan daging. Jadi saya lihat di sini belum ada pasar basahnya, hanya ada pasar kering. Jadi ini kondisi pagi ini dilaporkan langsung dari Desa Waimangura, Kecamatan Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi ini kondisi bagian dalam bangunan los. Untuk bangunan los sendiri ada 5 bangunan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan bangunan kios ada 1, 2, 3, 4. Ada bangunan kios 4 dengan masing-masing ada 2, 4, 6, 8 kamar. Nah, untuk bangunan los terbuka ini setiap lapak ada
pungutan atau retribusinya itu 10.000. Setiap los ini ada 18 lapak. Jadi untuk semua los 5 kali 18 ada 90 lapak yang dipungut retribusinya oleh pemerintah setiap hari pasar. Jadi hari pasarnya hanya 1 kali per minggu, pada hari Sabtu, sehingga pendapatannya dapat dihitung per minggu itu 10.000 kali 90. Jadi per minggu itu kenanya 900.000. Belum terhitung untuk kios dan kaki lima. Jadi kalau untuk lapak di gedung los ini, itu untuk per tahun itu sekitar 45 juta. Karena setahun itu ada sekitar 52 minggu, dibulatkan saja jadi 50 minggu, jadi per tahun itu pendapatan dari los sekitar 45 juta. Kalau ditambah lagi dengan bangunan kios ini, pendapatannya lebih tinggi lagi. Jadi untuk satu periode kepemimpinan 5 tahun, dia pendapatannya itu sekitar 1/4 miliar atau lebih. Itu kalau dihitung hanya los dengan kios, belum terhitung lapak kaki lima. Jadi semoga dengan adanya pembangunan yang baru ini bisa menambah kenyamanan bagi para pedagang maupun pembeli, serta juga bisa menambah pemasukan pemerintah dari retribusi. Saya belum mendapat info atau mencari info tentang siapa pengelola ini, apakah dari kabupaten atau dari pihak yang lain, mungkin provinsi atau Kementerian Perdagangan. Saya belum mendapat informasi tentang itu, tetapi kita semua bersyukur pembangunannya ini berjalan dengan cukup baik.